Kami datang di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan, karena Engkau sudah menyatakan kebaikan-Mu bagi kami. Dan inilah kami Tuhan yang datang di tempat ini, bukan karena suatu kewajiban semata, tetapi karena kami rindu dan ingin berjumpa dengan Engkau bersama-sama saudara seiman kami yang lainnya. Kiranya Tuhan Engkau melayakkan kami, kiranya Tuhan Engkau mengampuni setiap pelanggaran kami, dan agar setiap pujian dan penyembahan kami yang kami bawa hadirat-Mu pada pagi hari ini boleh menyukakan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dan Tuhan, kiranya Engkau berbaik hati, bermurah hati, mendatangkan sukacita, kebahagiaan bagi kami pun yang memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau puji Engkau yang bertata di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami memuji Engkau. Amin. Engkaulah yang layak ditinggikan Tuhan, Engkau yang layak disembah. Kami memuji Engkau Tuhan kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Engkau yang menciptakan bulan, bintang, matahari dan seisinya. Engkau layak disembah dan ditinggikan. Puji Tuhan isi surga, puji Allah Tuhanmu. Bulan, bintang dan sang surya nyatakan pujaanmu. Puji Tuhan yang bersabda, bumi turut perintahnya, hukumnya di alam raya yang berlaku selamanya. Puji Tuhan yang setiawan pada tiap janjinya. Umatnya telah dimenangkan dari maut serta dosa. Puji Tuhan, pohon selamat dan masyurkan kuasa-Nya. Langit bumi seluruh jagat muliakanlah nama-Nya. Mari saudaraku terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi, lebih lagi dari awal, dan kita mau mengimani setiap kata demi perkataannya untuk memuji Tuhan kita yang agung selama-lamanya. Puji Tuhan isi surga, puji Tuhan isi surga, puji Allah Tuhanmu. Bulan, bintang dan sang surya nyatakan pujaanmu. Puji Tuhan yang bersabda, bumi turut perintahnya, hukumnya di alam raya yang berlaku selamanya. Puji Tuhan yang setiawan, puji Tuhan yang setiawan pada tiap janjinya. Umatnya telah dimenangkan dari maut serta dosa. Puji Tuhan, pohon selamat dan masyurkan kuasa-Nya. Langit bumi seluruh jagat muliakanlah. Katakan puji Tuhan pohon selamat,
Puji Tuhan, pohon selamat dan masyurkan kuasa-Nya. Langit bumi seluruh jagat, muliakanlah namanya. Amin. Saudaraku terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Hukum-Nya Dia nyatakan, Dia tegakkan, dan dengan firman-Nya Dia ciptakan segala bumi ini. Oleh karena itu saudaraku terkasih, jangan ragu untuk hidup berjalan bersama Tuhan. Apapun kondisi kita, Dia selalu berikan hari yang terbaik bagi kita. Amin. Dimanapun dan kapanpun, selalu pegang teguh firman-Nya, pegang teguh pengharapan di dalam nama Yesus Kristus. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan kupikul salibku, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, tegukani. Mari tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Apapun hidup kami Tuhan, kami percaya hidup kami di dalam tangan-Mu. Hari kami jadi hari yang terbaik, sebab Kau rancangan yang indah bagi kami. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Mari bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini. Katakan lagi, ku mau tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hari ini adalah hari yang terbaik bagi kami.
Kami mau bersyukur padamu apapun keadaan kami, sebab Engkau adalah penolong kami. Tidak pernah Engkau rancangkan yang buruk pada kami, tapi selalu yang terbaik Engkau rancangkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan pikul salib kami, berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu sudah cukup bagi kami. Keselamatan Engkau berikan bagi kami sudah cukup bagi kami. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Mari tetap bersyukur. Salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Masih bersemangat saudaraku terkasih. Haleluya. Mari kita duduk kembali. Kita mau tetap fokus pada Tuhan. Kita mau tetap bersyukur akan kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa baik bagi kami, apapun keadaan kami. Ketika kami mengalami masalah di dalam hidup kami, Engkau izinkan kami menghadapi berbagai hal. Ketika kami menghadapi permasalahan hidup kami, biarlah kami boleh datang di hadirat-Mu dengan bersujud di altar-Mu. Biar kami bawa hidup kami yang sesungguhnya, menyatakan bahwa kami lemah sehingga kami butuh pertolongan. Ya Tuhan, inilah seruan kami. Kami mau datang sujud di altar-Mu. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah, yang selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya,
hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari hanya sidang jemaatnya menyanyikan pujian ini, dan mari naikkan dengan kesungguhan hatimu. Ungkapkan isi hati di hadapan Tuhan. Bila hati, bila hati. Tak seorang pun mengerti bebanku. Bertanyalah pada Yesus. Ya Yesus, apa yang harus kami buat? Apa yang harus kami lakukan? Dia berkata, mari datanglah. Hanya Yesus yang pedulikan hidup kita. Amin. Dia pikul segala beban kita. Mari datang di dalam hadirat-Nya. Sujud di altar-Nya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari berseru pada Tuhan. Berserulah pada Dia. Yesus Kristus satu-satunya sumber pengharapan kita. Mari nyatakan seruanmu, permohonanmu pada Tuhan. Terima kasih Yesus, Kaulah kekuatan kami, Kaulah pelepas kami, Kau sumber hidup. Hanya Kau Yesus yang sanggup melepaskan dari pergumulan kami. Kami perlu Engkau Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Hanya kuasa-Mu yang mampu Tuhan. Lepaskan kami, sebab Kau sumber kekuatan, sebab Engkau sumber pengharapan, Kau sumber kesembuhan. Kami percaya hanya Yesus yang sanggup, hanya Yesus yang sanggup, hanya Engkau yang sanggup. Lepaskan kami, bebaskan kami, Kau pulihkan kami. Mari sama-sama katakan dengan segenap hati kita. Kita mau bersujud di altar-Nya. Kita memohon dengan kesungguhan hati kita. Apapun itu beban pergumulan kita, baik besar maupun kecil, baik yang sudah lama maupun yang baru saja terjadi,
Mari sujud di altar-Nya, dan biarlah kuasa Tuhan bekerja, dan biarlah Roh Kudus sendiri yang menjawab dengan kuasa-Nya. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Kami mau sujud di hadirat-Mu Tuhan, sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang Dia ubah hidupku, barui hatiku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altar-Nya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada dan kami sedang mengalaminya saat ini. Bagi kami yang percaya mujizat-Mu ada, maka terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau adalah Bapa yang setia bagi kami, yang tidak pernah tinggalkan kami, Bapa yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kepadamu-lah kami berharap, kepadamu-lah kami berseru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memelihara. Bunga di padang dipeliharanya, bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Barang tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Engkau Tuhan, kepada Tuhanku,
di ngaraya waktu laut mendung, dalam topan aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dengan tenang aku pulang, Bapa surgawi memelihara. Aku berharap pada Tuhanku, di ngaraya waktu laut mendung, dalam topan aku aman, Bapa surgawi memelihara. Aku berharap pada Engkau Tuhan, ku berharap pada Tuhanku, di ngaraya waktu laut mendung, dalam topan aku aman, Bapa surgawi memelihara. Hanya jemaat Tuhan katakan, aku berharap, aku berharap. Serukan dalam topan, aku aman. Dalam topan aku aman Tuhan, dalam topan aku aman, Bapa surgawi memelihara. Bapa surgawi, Bapa surgawi memelihara. Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita mau bawa persembahan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami sungguh percaya Engkau adalah Bapa surgawi yang setia kepada kami. Engkau memperhatikan kehidupan anak-anak-Mu, anak-anak yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan. Dalam topan sekalipun, dalam badai sekalipun, kami tetap aman Tuhan. Kami tetap bersama-Mu Tuhan. Dan biarlah kami dengan sukacita membawa kembali persembahan persepuluhan ini sebagai bentuk ucapan syukur kami. Sebab Engkau sudah berkati kami berlimpah-limpah. Kau sudah berikan keselamatan pada kami. Kami mau bawa, kami mau datang, berikan persembahan persepuluhan ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kami tetap bersandar dan berharap pada Engkau saja Tuhan Yesus. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah penolong kami Tuhan. Di dalam dunia yang begitu kelam ini, di dalam dunia yang begitu sulit ini Tuhan, kami mau berharap pada Engkau saja Tuhan. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Amin. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat
yang tentram dan teduh. Jiwaku terlindung di gunung batu, di dalam dunia yang gelap. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Hidupku aman dan tentram. Ajaib Tuhanku Yesus, ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, diangkatnya tanggunganku. Aku ditegakkan kokoh karang, padaku kekuatan baru. Jiwaku terlindung. Saya undang Pendeta Thomas. Jiwaku terlindung di gunung batu, di dalam dunia yang gelap. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Hidupku aman dan tentram. Bapa, kami bersyukur atas puji-pujian ini. Dan tiba saatnya kami mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mendengar firman Tuhan, supaya kami mampu memenangkan dalam pergumulan kami. Kami belajar bagaimana Tuhan Yesus menang dalam pergumulan. Pergumulan yang sangat berat yang Tuhan lakukan di Taman Getsemani. Biarlah Tuhan terus berbicara pada kami, sehingga kami benar-benar mengerti bagaimana cara saat kami menghadapi pergumulan hidup kami. Kami menyerahkan anak-anak kami pada saat ini. Mereka juga akan berpisah dengan kami. Mereka beribadah. Tuhan memberkati guru yang membimbingnya. Tuhan memberkati anak-anak ini supaya mereka terus bertumbuh semakin besar, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi kedua orang tuanya. Kami serahkan Bapa, biarlah mereka Tuhan jamah. Mungkin saat ini mereka belum mengerti, tapi biarlah Roh Kudus akan terus menjamah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami serahkan doa kami ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saudara, bersyukur kemarin kita ada pertemuan dengan tim manajemen Pamulang Square. Kita diwakili oleh Saudara Yohana dan Saudara Andy, dan mereka ada pimpinan Pamulang Square lengkap, ada 4 orang. Lalu Bu Thomas mendampingi, dan yang banyak bicara Yohana, Nego gitu ya. Awalnya Pamulang Square minta kenaikan 25%. Jadi cukup besar, 25%. Kemudian tim rapat dan akhirnya diputuskan
Coba nego maksimal kenaikannya 10% maksimal. Dan puji Tuhan, mungkin yang menghadapi seperti anak-anak. Artinya masih muda-muda, Yohana, Randy nego, dan ternyata bisa, saudaraku. Ya, ternyata bisa mereka nego dan akhirnya disepakati kenaikan lahan itu sebesar 10% plus PPN. Dan bahkan ada pertemuan yang sangat baik, mereka apa bu, komplainnya apa bu, gitu ya. Lalu kita foto, Randy foto bagian yang retak-retak itu yang mau jatuh di foto, dan merespon bagus. Bahkan Gereja usul bagaimana kalau di gedung Pameng Square ada banner untuk gereja kami. Oh silakan. Nanti kita akan berikan tempat. Jadi bagus sekali, tolong doakan supaya sungguh-sungguh Tuhan akan pakai kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan seperti yang dikatakan firman Tuhan, jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Jadi syaratnya jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Kita akan berdoa supaya Roh Kudus bersama kita dan menyertai kita di dalam menjangkau itu. Saudaraku, tema kita pada hari ini adalah pergumulan di Taman Getsemani. Kita tahu bahwa setiap orang pasti punya masalah. Tidak ada seorang pun yang bebas masalah. Ada kalanya masalah itu karena masalah keluarga, relasi antara suami istri, relasi antara orang tua dan anak, relasi kakak dan adik, relasi antara menantu dan mertua dan sebagainya. Itu sering terjadi dalam keluarga. Juga mungkin masalah ekonomi juga sering menyebabkan masalah yang cukup berat di dalam keluarga. Mungkin juga ada masalah sakit penyakit yang juga menyebabkan kita bergumul. Dan juga masalah-masalah lain dan sangat kompleks masalah-masalah yang kita hadapi. Dan masalah-masalah ini pun juga dihadapi oleh orang-orang yang percaya Yesus, bahkan orang yang setia kepada Tuhan Yesus, mereka juga menghadapi masalah yang sama. Kalau begitu, apa bedanya? Kalau semua, baik orang yang percaya Yesus dan orang yang tidak percaya Yesus, sama-sama menghadapi masalah, apa bedanya? Bedanya kalau orang yang tidak percaya Yesus, mereka mengatasi dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri, dengan cara sendiri. Tapi kalau kita yang percaya Yesus, seharusnya kita mengatasi segala masalah ini bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sanggup membuka jalan segala masalah yang kita hadapi. Dan kalau kita bersama dengan Tuhan, ada kemenangan dalam setiap masalah. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau sekarang ada masalah, lalu menyelesaikan dengan kekuatan sendiri, coba renungkan, berarti saudara salah. Mari kita menyelesaikan dengan cara Tuhan, karena Tuhan ada, Tuhan punya kuasa, dan kalau kita melibatkan Tuhan, maka selalu ada kemenangan dalam setiap masalah. Kita akan belajar apa yang dihadapi Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-41. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 41. Bapak Ibu bisa membaca bersama dengan saya. Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 41 dikatakan demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa."
Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepadanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, kita akan belajar tentang apa yang dihadapi, apa alasan Yesus bergumul di Taman Getsemani ini. Saudara, kita melihat ada beberapa alasan yang menyebabkan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Alasan yang pertama di sini adalah bagaimana Yesus akan menghadapi kematian. Kita tahu Yesus datang ke dunia memang tujuannya untuk mati. Jadi bukan kebetulan, tapi sudah saatnya. Dan Yesus bergumul karena yang pertama, Yesus sedang menghadapi saat kematian yang sudah dekat. Dalam ayat tadi dikatakan, hatiku sangat gentar akan mati rasanya. Jadi pergumulan yang sangat berat yang dihadapi Yesus. Pada waktu itu usia Yesus sekitar 33 tahun, jadi masih sangat muda sekali. Menghadapi masalah dia harus mati, menebus dosa-dosanya manusia. Jadi yang pertama yang dari Yesus adalah kematian yang harus dihadapi di saat usia yang masih sangat muda. Usia 33 tahun saya baru mulai melayani sepenuh waktu, baru mulai itu. Tapi Yesus usia 33 tahun saatnya dia harus mati. Dan alasan yang kedua, kenapa Yesus bergumul? Karena Yesus menghadapi murka Allah yang harus ditanggungnya. Dalam firman tadi dikatakan, ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kata cawan di sini cawan murka Allah. Yesus berdoa, ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini, biarlah murka Allah ini lalu daripadaku. Yesus menghadapi murka Allah bukan karena kesalahan Yesus, bukan karena dosanya. Yesus sempurna, tidak pernah berdosa. Tapi dia menanggung murka Allah karena dia menjadi penebus, dia menanggung dosa-dosa manusia. Saudaraku, dalam firman disebutkan bahwa Yesus mengalami sangat gentar. Bahkan dikatakan perikop lain dikatakan bahkan hingga peluh seperti darah. Pada waktu disampaikan ini peluh seperti darah itu secara medis dikatakan itu hermatidrosis. Jadi Yesus mengalami hermatidrosis itu pembuluh darah itu pecah, kemudian keluar melalui kelenjar-kelenjar keringat, sehingga keringatnya menetes seperti darah, karena kelenjar-kelenjar pembuluh darahnya pecah. Menurut medis itu karena tekanan yang luar biasa. Ketika saya ada tekanan pikiran, saudaraku, tekanan pikiran saya itu di sisi itu jendol, saudaraku. Ngerti yang jendol ya? Nonjol gini, pembuluh darahnya jendol gini. Dan gini, gini di sini. Tapi sekarang udah nggak ada, puji Tuhan.
Waktu dulu di Pamulang 2 tuh sering kali, besar sekali itu. Waduh, saya teringat Tuhan Yesus dia. Tapi dikatakan, mungkin Bapak Ibu ketika menghadapi masalah, mungkin tekanan darahnya tinggi. Atau mungkin kolesterol, atau mungkin apa. Tapi Yesus menghadapi tekanan yang begitu berat, pembuluh darahnya pecah, dan keluar melalui kelenjar keringat seperti darah itu, keringatnya bagaikan darah yang menetes. Karena tekanan yang besar. Tekanan yang besar karena menghadapi saat kematiannya. Saya berpikir Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu akan mati, mungkin menderita, saudaraku. Mungkin ya. Misalkan kalau akan mati 1 bulan lagi misalkan ya, mungkin menderita. Kalau yang belum siap, kurang seminggu deg-degan. Kurang 3 hari semakin gemetaran. Kurang 2 hari semakin tertekan. Tapi bersyukur kita nggak ada tahu kapan mati. Nah, kita bayangkan Tuhan Yesus tahu saat kematiannya akan tiba. Sudah dekat. Yesus takut bukan karena dia takut mati. Tapi dia takut karena menghadapi murka Allah yang ditimpakan kepada Yesus. Yesus yang suci, yang tidak berdosa, harus menanggung hukuman dosa karena dosa-dosa saya dan saudara manusia ini. Sehingga mengalami tekanan yang luar biasa dari darah. Sehingga pembuluh darahnya pecah. Sehingga darah itu keluar melalui kelenjar-kelenjar keringat itu. Jadi Bapak Ibu, kita semua menghadapi masalah. Saya dan saudara punya masalah. Dan mungkin Bapak Ibu sekarang sedang punya masalah. Atau mungkin Bapak Ibu sudah bisa melalui masalah, tapi pasti yakin masalah itu akan selalu kita hadapi. Akan selalu ada dalam kehidupan kita. Selama kita hidup, selalu ada masalah, ada pergumulan. Kita akan belajar bagaimana kita menghadapi masalah supaya kita menang. Kita akan belajar bagaimana Yesus menghadapi pergumulannya. Yang pertama yang kita harus perhatikan di sini pada saat kita menghadapi masalah ini, menghadapi tekanan, menghadapi pergumulan ini, saudaraku, yang kita lakukan jangan masuk ke kamar, jangan menyendiri, jangan mengurung di kamar. Nah, saya bisa ngomong ini karena waktu itu ketika saya menghadapi masalah, saya mengelung di kamar. Saya itu introvert, saudaraku. Saya nggak mau cerita ke orang lain, jadi saya ngurung di kamar. Saya waktu itu tinggal dengan kakak saya di Surabaya, dan saya mengurung di kamar. 6 bulan, saudaraku. 6 bulan saya di kamar, keluar hanya makan, ke toilet, sudah masuk kamar lagi. Ketika sudah nggak tahan, saya keluar, saya naik bis kota di Surabaya. Kadang saya nongkrong di pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Kadang saya putar-putar dengan bis kota, putar terus nggak tahu tujuannya. Kadang saya naik bemo sampai Alpes, saya duduk di sana, pulang lagi sampai sore, sampai kakak saya pulang, dan seterusnya 6 bulan. Dan saya semakin tertekan ketika saya mengurung di kamar. Saya semakin tertekan. Pergumulan saya semakin besar. Tapi kita akan belajar Yesus yang perlu kita hadapi pada saat kita ada masalah. Jangan mengurung di kamar. Jangan menyendiri. Tetapi mari kita akan belajar dari Yesus. Yesus lakukan membangun support system. Jadi membangun persahabatan. Yesus membangun bersama murid-muridnya. Pada saat menghadapi pergumulan, Yesus mengajak murid-muridnya. Disampaikan semua itu kepada murid-muridnya, apa yang akan terjadi. Dan dari murid-muridnya itu, kita melihat Yesus mempunyai 3 sahabat
yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka diajak di Taman Getsemani, mereka diajak berdoa. Dan rupa-rupanya ini menjadi support system dari Yesus, persahabatan yang dialami oleh Yesus dalam masalah-masalah ini. Saudaraku, waktu tahun 2008 yang lalu gereja kita ada masalah, saya membangun support system ini dengan 5 pendeta. Pendeta senior, lebih senior dari saya. Kami bergumul, dan pendeta-pendeta itu juga punya pergumulan. Jadi kami waktu itu awalnya setiap Senin kami berkumpul, kami berdoa. Ada kalanya kami belajar satu buku, lalu kita sharingkan. Kami berdoa masalah pergumulan kami, masalah pelayanan, masalah keluarga, masalah apapun. Kami sharing, kami terbuka. Dan itu menguatkan saya. Dan mereka juga berkata kita perlu. Saudaraku, support system itu sampai sekarang masih berjalan. Sudah 16 tahun kami membangun persahabatan dengan 5 pendeta itu. Walaupun satu sudah meninggal ya, tinggal 4. Jadi semenjak COVID kami nggak bisa ketemu langsung setiap minggu. Dan sekarang ya mungkin 1 bulan sekali bertemu. Nah kami kadang-kadang bicara mengenai anak-anak. Kami doakan mengenai keluarga, mengenai pergumulan pekerjaan anak-anak. Kita doakan tentang pergumulan pasangan hidup anak-anak dan sebagainya. Kita sharing. Dan sering kami ke mall, mencari sesuatu tempat di mall, kami ngopi bareng, kami sharing. Dan itu membuat saya pribadi dikuatkan. Ada support system. Dan saudaraku saya mau katakan, support system yang paling kuat adalah keluarga saudara. Kenapa? Karena keluarga itu mau menerima apa adanya kita. Keluarga itu yang paling dekat dengan kita. Jadi saudaraku pada waktu kita ada masalah, yang paling penting mendukung saudara adalah keluarga saudara. Saya pernah sampaikan kepada istri saya bisa kuat menghadapi masalah apapun. Asalkan keluarga saya tetap mendukung. Saudara, jika keluarga saya enggak mendukung, pada saat kita mengenai masalah, keluarga berhamburan, keluarga terpecah belah, itu tinggal ibarat petinju, tinggal jatuhnya saja. Itu sebabnya sangat penting dukungan keluarga pada saat kita menghadapi pergumulan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, pada saat kita menghadapi pergumulan ada masalah, jangan ngurung di kamar, tapi bangun. Hubungan dengan orang. Dan hubungan itu jangan orang yang tidak seiman. Harus orang teman yang seiman supaya pandangannya bersama. Supaya punya prinsip yang sama. Supaya dasarnya sama yaitu firman Tuhan. Kalau tidak dengan seiman itu akan malah kacau. Jadi bangun cari teman-teman saudara yang seiman. Yang dewasa imannya. Yang tidak suka gosip. Karena kalau gosip, bubar. Bangun hubungan. Pilih teman saudara, bangun support system yang kuat. Dan yang paling utama adalah keluarga mendukung sepenuhnya. Di dalam pergumulan yang kita hadapi. Saya percaya, kalau kita punya support system yang kuat, masalah kita akan bisa diatasi. Kita berdoa bersama, kita menyerahkan kepada Tuhan, kita sharing, kita ditolong, kita saling dikuatkan,
kita saling dihibur, sehingga kita mampu menghadapi masalah yang ada. Dan itu yang dilakukan Yesus, membangun hubungan yang dilakukan bersama murid-muridnya. Nah, saudaraku yang pertama bangun hubungan. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa kuat menghadapi masalah, menghadapi pencobaan itu. Yang kedua adalah dengan penyembahan, dengan intim dengan Tuhan. Penyembahan dan doa. Kalau kita membuka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-26 tadi, ayat yang ke-39, dikatakan demikian. Ayat 3, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Saudaraku yang kasih Tuhan, Taman Getsemani merupakan tempat yang sangat favorit bagi Yesus. Pada waktu Yesus menghadapi masalah, Yesus bersama murid-muridnya selalu pergi ke Taman Getsemani. Itu sebabnya pada waktu Yudas setiap berkhianat pada Yesus, menjual Yesus, gampang bagi Yudas menemukan Yesus. Pasti di Taman Getsemani, dan benar. Yesus sedang ada di Taman Getsemani, sehingga pasukan-pasukan bayaran Yudas itu menuju Taman Getsemani dan mendapatkan Yesus tengah. Jadi Taman Getsemani merupakan tempat yang biasa Yesus kunjungi. Saudaraku, di Taman Getsemani Yesus bukan melarikan diri. Tidak, karena semua diketahui. Tempat yang favorit, tempat yang sering dikunjungi Yesus. Jadi tidak melarikan diri dari tangkapan algojo Romawi itu yang menangkap Yesus. Di Indonesia ada tempat yang sangat nyaman, yang sangat terkenal, itu Bukit Doa Getsemani di Ungaran. Kami pernah beberapa kali berdoa di sana. Baik kami pernah mengajak anak-anak muda, ataupun kami pernah bersama dengan istri berdoa di sana. Bapak Ibu bisa berdoa di Taman Getsemani atau di Bukit Doa Getsemani Ungaran, itu bisa nginep, tinggal lapor. Saya akan berdoa 3 hari, 5 hari. Oh, saya perlu makan. Oh, saya akan berpuasa. Nanti ada panitia di sana yang melayani. Kalau kita berpuasa, mereka nggak akan berikan makan. Tapi kalau kita nggak puasa, mereka akan menyiapkan makan. Dan kita ketemu dengan orang-orang secara nasional. Ada banyak, ada dari Kalimantan. Itu nyaman tempatnya. Kalau kita hamba Tuhan, pendeta, disiapkan ruang khusus kalau doa puasa. Mungkin kami akan doa puasa 3 hari, ada ruang khusus untuk kita berdoa. Itu nyaman, perlu saudaraku. Dan Yesus terbiasa, dia pergi Taman Getsemani dan dia berdoa. Dia terus bersama dengan Bapaknya, menyendiri bersama dengan Bapaknya. Dan dia mengajak 3 muridnya yang dikasih itu. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-40, saudaraku, dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-40, setelah itu ia kembali murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Saudaraku, pada saat kita menyembah Tuhan, saat kita berdoa, yang perlu kita perhatikan, kita jangan bergantung pada sekitarnya. Memang sekitar kita mempengaruhi, tapi kita jangan terpengaruh. Saya salut dengan istri saya, walaupun sakit ya, mumpung dia nggak ada ya. Walaupun dia sakit, tetap jam 2:30 bangun pagi berdoa. Saya masih ngorok. Setelah berdoa, dia berkata, Pak, kalau ngorok jangan kenceng-kenceng. Tapi dia tetap berdoa, nggak pengaruh.
Nggak pengaruh apakah dia sedang sakit. Nggak pengaruh apakah saya sedang ngorok. Dia tetap komitmen. Tetap berdoa. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus berdoa walaupun murid-muridnya tertidur. Ya, kita pasti terpengaruh ya bagaimana ketika berdoa lalu di samping kita ini tertidur, pasti pengaruh. Dulu kita pernah ada doa semalaman, ya walaupun gini tapi ada temannya, kita terpengaruh. Tapi seharusnya nggak usah terpengaruh, kita tetap fokus dalam doa. Dan Yesus melihat, ayat yang ke-40 tadi dikatakan, melihat itu, Yesus tetap berdoa. Waktu Yesus menghampiri murid-muridnya, Yakobus, Petrus, dan Yohanes, didapatinya sedang tidur, Yesus tetap berdoa. Jadi tidak boleh tergantung situasi di sekitar kita. Apapun kita harus berdoa. Situasi apapun kita harus tetap berdoa. Jangan tergantung situasi-situasi yang lain. Kita akan mulai di sini, saudaraku, dikatakan penyembahan akan membuat kita kuat, saudaraku. Mari kita akan membuka dalam Yesaya. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya digambarkan. Kalau kita kuat dalam doa, kalau kita kuat dalam membangun hubungan dengan Tuhan, digambarkan seperti raja wali yang akan terus naik. Walaupun diterpa angin yang besar, raja wali akan tetap terbang tinggi naik. Ada kekuatan. Saudaraku, doa akan membuat kita kuat secara rohani pada saat kita menghadapi masalah. Bapak Ibu kalau punya HP, kalau HP-nya baterainya lemah, itu nggak bisa dipakai untuk telepon. Nggak bisa untuk kirim gambar. Nggak bisa untuk WA. Kalau baterainya lemah, nggak bisa. Memang ada baterai itu. Tapi karena lemah, sehingga nggak berfungsi. Satu-satunya cara, HP saudara baterai harus dicas lagi, dicas. Nah, sama dalam kehidupan kita ada Roh Kudus. Tapi sedang lowbat. Sedang gak berguna, gak mampu. Kenapa? Karena sedang lemah. Rohani kita sedang lemah. Itu sebabnya kita perlu charge. Rohani kita juga perlu di-charge. Kita perlu hubungan dengan Bapa. Kita perlu akrab dengan Tuhan. Kita perlu berdoa. Bukan laporan doa, tapi sungguh-sungguh menyempatkan diri Bapak Ibu berdoa pada Tuhan. Ini sangat penting. Yesus yang sebagai Tuhan saja, dia tetap berdoa kepada Bapaknya. Dan doa itu, hubungan akrab dengan Tuhan, itulah yang menentukan kekuatan saudara menghadapi masalah. Ketika Yesus melihat muridnya tidur, Yesus bertanya pada Petrus, Petrus, apakah engkau tidak kuat berjaga-jaga dengan saya 1 jam saja? Sangat penting. Kita membangun hubungan dengan Tuhan sangat penting. Pada saat ada masalah kita perlu membangun hubungan itu. Yesaya pasal 40 tadi ayat 31 ditekankan supaya mendapatkan kekuatan yang baru. Ibarat Raja Wali, walaupun diterpa angin yang sangat kencang, Raja Wali tetap bisa terbang tinggi.
mengembangkan sayapnya, mengepakkan sayapnya, bisa melalui angin itu. Masalah itu bisa dilalui karena ada kekuatan yang baru. Dan kekuatan baru itu kita dapatkan pada saat kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang penting kenapa kita perlu akrab dengan Bapa? Akan membuat kita tidak jatuh dalam dosa. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41 tadi, kita melihat di sini dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ada kalanya saat kita ada masalah, justru kita jatuh dalam dosa karena sedang emosi. Pada saat seseorang emosi, itu sangat gampang sekali jatuh dalam pencobaan. Godaannya semakin besar. Tapi pada saat kita berdoa, akan menjaga kita supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Ada seorang anak, saudaraku. Anak ini sedang melihat ke langit gitu ya, ke langit itu ya. Lalu anak itu melihat benda yang terbang di langit itu. Anak itu masih kecil dan bertanya kepada bapaknya, "Pak, itu benda apa yang terbang?" Lalu bapaknya berkata, "Oh, itu pesawat, Nak." "Oh, pesawat ya. Kecil sekali ya, Pak ya, pesawat itu?" "Oh, enggak. Pesawat itu besar, Nak." "Ah, enggak, Pak. Itu kecil, pesawat itu besar, Nak." "Enggak." Lalu beberapa waktu kemudian bapaknya mengajak anaknya pergi dan kebetulan naik pesawat. Sehingga anak itu naik pesawat dengan bapaknya. Waktu melihat pesawat dan masuk dalam pesawat, anaknya bertanya lagi, "Pak, ini kendaraan apa? Kok bisa muat ratusan orang? Kok bisa banyak menampung orang banyak masuk dalam kendaraan ini?" Bapaknya berkata, "Ini pesawat, Nak." "Ah, enggak. Waktu kemarin pesawat itu kan kecil. Sekarang kan besar." Bapaknya menjelaskan, "Iya, Nak. Waktu dulu kamu melihat pesawat dari jauh, sehingga pesawat itu kelihatan kecil. Nah, sekarang kamu ada dalam pesawat, sehingga pesawat itu menjadi besar." Dan memang pesawat itu besar. Saudaraku, dari ilustrasi ini, saya mau sampaikan pada saudara, kalau kita melihat Tuhan dari jauh, kalau hubungan kita dengan Tuhan, artinya melihat Tuhan dari jauh, hubungan kita jauh, kita melihat Tuhan itu kecil, nggak berguna, nggak bisa apa-apa, kecil. Kalau kita membangun hubungan Allah, hubungan yang dekat, yang akrab dengan Tuhan, kita masuk bersama hadirat Tuhan. Kita merasakan Tuhan itu besar. Dan masalah itu menjadi kecil. Tapi kalau kita melihat Tuhan dari jauh, kita nggak pernah akrab dengan Tuhan. Artinya Tuhan itu begitu jauh dengan kita. Kita melihat Tuhan itu kecil. Masalah kita besar. Tapi kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita masuk di dalam Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan itu maha besar. Masalah itu menjadi kecil. Sehingga masalah yang besar yang kita hadapi,
karena Allah kita Maha Besar, Tuhan sanggup menolong masalah kita dalam pergumulan kita. Itulah sebabnya saudara, jangan melihat Tuhan dari jauh. Bangun hubungan bersama dengan Tuhan yang akrab. Maka masalah yang saudara hadapi menjadi kecil dibanding dengan Tuhan yang Maha Besar itu. Jadi yang pertama yang dilakukan Yesus ketika menghadapi pergumulan, yang pertama adalah bangun support system, persahabatan. Orang-orang yang seiman, yang saudara percaya, yang dewasa rohaninya, yang tidak suka gosip, supaya mampu menolong kita, menguatkan kita. Dan support system yang paling kuat adalah keluarga saudara. Dan hal yang kedua yang dilakukan Yesus pada saat menghadapi masalah, Yesus membangun intim dengan Bapaknya. Dia membangun doa dengan Bapaknya, penyembahan pada Bapaknya. Tidak dipengaruhi apapun. Walaupun muridnya tidur, walaupun yang lain tidak melakukan, tapi Yesus tetap aja bersama dengan Bapaknya. Sehingga tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, hal yang baik itu yang ketiga yang kita lakukan adalah bagaimana kita menyerah pada Tuhan, penyerahan. Jadi yang pertama adalah persahabatan, membangun sistem, support system. Yang kedua adalah membangun hubungan dengan Bapa, doa dan penyembahan. Dan yang ketiga adalah penyerahan. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam firman Tuhan tadi dalam Matius 26 ayat yang ke-39 bagian B dikatakan di sini. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa kepadanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, doa tidak memaksa kehendak Tuhan. Ada doa yang begitu semangat, Tuhan, aku perintahkan. Saya nggak tega berkata itu. Saya semangat, Tuhan, saya perintahkan. Saya merasa nggak layak berkata itu. Tapi Yesus berdoa. Yesus mempunyai keinginan. Yesus punya keinginan. Keinginannya supaya cawan ini berlalu. Tetapi diakhiri dengan kata, janganlah kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Jadi doa bukan menuntut Allah, memaksa melakukan keinginan kita. Pergumulan kita, jangan kita maksa Tuhan, Tuhan lakukan ini Tuhan. Tapi mari kita akan menyerahkan, kita akan menyerah pada Tuhan. Kita berkata, ya Tuhan, saya pengen seperti ini, tapi jangan kehendakku yang Tuhan. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Yesus berkata, Tuhan, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini berarti bentuk penyerahan kepada Tuhan. Bukan memaksa Tuhan, tapi penyerahan pada Tuhan. Kita nggak bisa memaksa kehendak Tuhan. Kadang-kadang kehendak kita itu jahat. Percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik. Sehingga Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan seperti kehendakmu, seperti yang kau kehendaki. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ini ada tulisan yang luar biasa bagus ya menurut saya. Hal yang baik tidak selalu merupakan kehendak Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan
selalu baik buat kita. Hal yang baik tidak selalu itu kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan selalu baik buat kita. Dulu waktu saya setelah lulus, saya bekerja. Saya bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang cukup baik dengan gaji yang cukup lumayan. Kemudian saya menikah dan waktu itu istri juga bekerja. Jadi kami sama-sama bekerja. Secara finansial ya cukup itu ya. Kemudian kami punya anak. Dan tiba-tiba Tuhan, waktu kami mengikuti kaderisasi pemuda dan kebetulan saya dikirim dari gereja mengikuti kaderisasi nasional, ada tantangan. Saya masih ingat itu. Tantangan itu berkata, siapa yang aku utus? Dari Yesaya itu. Lalu Tuhan berbicara keras dalam hati saya. Sangat keras. Bukan di telinga, tapi dalam hati. Lalu saya nangis. Dan saya maju ke depan. Saya berkata, saya siap melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya dilayani, dan setelah pulang, saya menjadi orang seperti orang linglung, saudaraku. Saya seperti setengah sadar. Kenapa? Karena saya sudah punya istri, punya anak. Dan kalau menjadi pendeta baptis, harus keluar. Bukan suaminya bekerja keluar, tapi istrinya juga waktu itu istri juga harus keluar. Jadi banyak pendeta baptis dulu istrinya bekerja, tapi karena melayani sepenuh waktu, istrinya pun keluar. Nah kami juga begitu. Ini yang memberikan saya takut. Bagaimana saya ngomong dengan istri, bahwa saya akan keluar bekerja, berarti risikonya nggak akan ada uang untuk hidup keluarga kami. Lama saya bergumul. Baru sekitar 2 bulan saya berkata pada istri, saya akan melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya akan keluar dari kerjaan. Saudara, menurut saya, yang saya lakukan itu adalah baik. Amin. Saya bekerja, saya menikah, punya anak, dan bekerja, itu hal yang baik. Tapi ternyata itu bukan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Dan Tuhan berbicara pada saya, tinggalkan pekerjaan itu. Layani aku. Dan saya melakukan kehendak Tuhan. Jadi hal yang baik belum tentu itu menjadi kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan itu pasti baik buat kita, baik saya, baik saudara. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, yang menjadi masalah bagaimana saudara mengerti kehendak Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan itu adalah salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Perkataan Tuhan sudah dicatat di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Ada banyak sekali kehendak Tuhan dinyatakan dalam firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini kehendak Tuhan. Sampai contoh, ketika seorang pemuda dan pemudi, mereka berpacaran. Mereka tidak seiman, yang pemuda ini orang Kristen, dan punya pacar tidak seiman. Lalu berdoa pada Tuhan, Tuhan, saya akan menikah Tuhan dengan pacar saya ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, berkati, bimbing saya Tuhan. Pasti Tuhan berkata,
Ya kalau kamu nekat silakan. Risiko ambil sendiri. Tanggung sendiri. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan kehendaknya. Pernikahan yang dikehendaki Tuhan adalah pernikahan yang seiman. Jadi kalau kita tahu inilah kehendak Tuhan. Dalam firman Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan terus menerus. Kita semakin mengerti banyak hal kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan dapat kita ketahui melalui firman Tuhan. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan. Perlu menganalisa, perlu menerapkan firman Tuhan. Supaya kita tahu kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang kedua dapat kita ketahui dengan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara. Tuhan berbicara. Tidak melalui telinga kita. Tapi Tuhan berbicara melalui hati kita. Ya seperti saya tadi, saya sudah bekerja. Dan waktu saya berangkat mengikuti kaderisasi nasional itu, saya nggak punya keinginan sedikit pun untuk saya jadi pendeta. Saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi tiba-tiba Tuhan panggil saya. Tuhan berbicara pada hati saya. Pada khotbah tantangan di pencapaian pendeta itu. Dan itu begitu keras. Menegur saya. Memanggil saya. Dan saya tahu bahwa itulah Tuhan berbicara pada saya melalui Roh Kudus. Jadi saudaraku, saya percaya Bapak Ibu mulai peka. Supaya kita bisa peka. Itu sebabnya perlu membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Supaya kita bisa peka, apakah ini yang bicara ini apakah suara Tuhan, atau keinginan kita, atau suara iblis. Itu dapat kita mengerti kalau kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Ada kepekaan. Dan kadang-kadang ketika kita mendapat suara hati kita itu, kita perlu konfirmasi. Saudaraku. Konfirmasi kepada siapa? Kabar teman. Yang juga punya kekuatan doa yang kuat. Konfirmasi. Supaya diteguhkan. Supaya doakan apakah benar-benar itu suara Tuhan. Perlu konfirmasi dengan teman yang punya hubungan akrab dengan Tuhan. Supaya menguatkan, meneguhkan itu. Sehingga kita nggak ragu-ragu lagi. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi kita melalui firman Tuhan. Kita bisa mendengar, mengerti kehendak Tuhan. Tapi kita juga bisa mengerti kehendak Tuhan melalui suara Roh Kudus yang berkata dalam hati saudara. Dan pada saat Roh Kudus berbicara kepada saudara, hanya ada satu, taatilah Roh Kudus. Jangan kita keluar dari rencana Tuhan. Waktu saya mendapat suara Tuhan ini, saya harus tinggalkan pekerjaan. Tantangannya berat, saudaraku. Tantangan pertama itu datang dari orang tua saya. Waktu saya berkata pada ibu saya, Bu, saya akan keluar dari pekerjaan. Saya akan jadi pendeta. Ibu saya marah, saudaraku. Kamu udah punya keluarga. Tanggung jawab mana, bagaimana? Macam-macam. Saya berkata, ya saya akan tetap tanggung jawab. Dari mana kamu dapat uang? Kalau kamu keluar pekerjaan. Nah karena ibu saya nggak mungkin saya dia bicara mengenai itu. Ya saya tetap tanggung jawab, Bu. Dan saya berkata, waktu saya ke Semarang, saya berkata pada istri saya, jangan minta bantuan orang tua. Jangan minta bantuan kepada mertua. Kita buktikan
bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan akan memelihara. Dan ternyata benar, saudaraku. Saya keluar, gak ada penghasilan. Tapi Tuhan memelihara kami. Menderita, iya menderita, karena gak ada penghasilan. Yonas makannya hanya setiap hari makan dengan lauk sambal letok, sambal tumpang ya. Itu khas Boyolali. Sambal tumpang, sambal letok itu. Paling banter tambah kerupuk satu. Setiap hari. Saya berdoa, Tuhan, berkati anak saya Tuhan, berikan kecerdasan. Walaupun dia makannya hanya dengan sambal tumpang. Berkati supaya enggak bodoh Tuhan. Supaya pinter. Ternyata bersyukur. Dia pinter. Waktu kuliah, beberapa kali dia menjadikan asisten dosen. Saudaraku, kita buktikan bahwa janji Tuhan itu pasti dikenapi. Tetapi kalau saya menolak suara Tuhan itu, saya pasti akan hancur. Jadi ketika kita mendengar suara Tuhan, mari kita taat. Percayalah bahwa Tuhan bekerja. Bahwa Tuhan menolong saudara. Mungkin cara Tuhan berbeda. Seperti yang cara kita berbeda. Mungkin bahkan bertolak belakang. Tapi percayalah. Cara Tuhan inilah yang terbaik. Dan hanya satu yang kita lakukan, yaitu kita taat kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, kita sudah belajar 3 hal yang dilakukan Yesus, bagaimana menghadapi masalah. Jikalau saat ini Bapak Ibu mungkin sedang menghadapi masalah, mungkin masalah sakit penyakit, mungkin masalah dalam pekerjaan, mungkin masalah dalam keluarga, atau masalah apapun yang lain. Dan ini menjadi pergumulan saudara. Jangan mengurung diri. Tapi justru bangun support system. Orang-orang saudara percaya, yang seiman, yang imannya kuat, yang dewasa. Karena kalau tidak, taman ini justru menjerumuskan saudara. Harus pilih orang-orang yang kuat imannya, yang seiman. Saudara boleh terbuka pada mereka, boleh sharing, sehingga akan mendukung saudara, akan menguatkan saudara. Perlu support system yang saudara bangun. Dan support system yang terkuat adalah keluarga saudara. Yang paling kuat mendukung masalah itu adalah keluarga. Yang Yesus lakukan, dikatakan, kecuali membangun support system itu adalah, Yesus lakukan yang kedua adalah, melakukan hubungannya akrab dengan Tuhan, dengan Bapaknya. Bangun saudaraku hubungan akrab dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Tadi saya ngomong, jangan terpengaruh. Istri saya tuh setiap 2:30 bangun pagi berdoa, saudaraku. Walaupun sakit, dia tuh sakit sekarang dia. Tapi tetap 2:30, kadang jam 2 sudah berdoa. Menyembah Tuhan. Sekarang berdoa di kamar, di sebelahnya ada saya. Saya mengorok, tapi nggak terpengaruh dia, tetap berdoa. Yesus tetap berdoa, walaupun 3 murid yang diajak itu tertidur. Tapi Yesus tetap berdoa. Anak-anak muda, engkau punya pergumulan yang berat. Ya masa depan yang cerah. Bangun hubungan akrab dengan Bapa. Ambil keputusan.
untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa. Pandang Tuhan, jangan dari jauh. Kalau kita memandang Tuhan dari jauh, seperti anak kecil tadi yang melihat pesawat dari jauh, sehingga terlihat pesawat itu kecil, karena dari jauh. Pandang Tuhan dari dekat, masuk dalam hadirat Tuhan. Maka kita melihat Tuhan itu sangat besar. Bapak anak itu berkata, iya nak, waktu engkau melihat pesawat itu, pesawat kecil karena engkau melihat dari jauh, sangat jauh, sehingga pesawat itu kecil. Dan sekarang engkau ada dalam pesawat, sehingga engkau melihat pesawat itu besar. Dan memang pesawat itu besar. Kalau saudara melihat Allah dari dekat, masuk dalam hadirat Tuhan, saudara akan terbuka mata saudara. Allah kita maha besar. Kekuatannya dahsyat. Masalah apapun menjadi kecil di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita melihat Allah dari jauh, Allah itu kecil. Masalah kita yang besar. Kita stres. Karena kita memandang Allah itu kecil. Allah itu nggak bisa berbuat apa-apa. Karena saudara memandang Allah dari jauh. Dan yang ketiga yang kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Bukan menyerah, tapi berserah, penyerahan. Yesus berkata, ya Bapa, jikalau mungkin piala cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudara, sekali lagi hal yang baik belum tentu itu menjadi kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan selalu baik. Amin. Lakukan kehendak Tuhan. Walaupun kadang-kadang itu bukan yang kita pikirkan. Saya nggak pernah memikirkan menjadi pendeta. Saya bekerja dan itu baik. Tapi ternyata itu bukan menjadi kehendak Tuhan. Karena Tuhan suruh saya keluar pekerjaan. Karena Tuhan panggil saya untuk melayani sepenuh waktu. Dan saya tahu melayani pendeta itu tidak enak. Banyak masalah. Tapi karena kehendak Tuhan, saya percaya saya akan hidup karena ada panggilan itu. Dan janji Tuhan adalah pemeliharaan. Dan itu dibuktikan dalam kehidupan saya. Kehendak Tuhan sangat baik. Jangan kita menyerah dengan masalah. Tapi berserah kepada Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan bagaimana pada saat Tuhan berikan teladan kami menghadapi masalah pergumulan. Tuhan Yesus sebagai Tuhan menghadapi pergumulan yang berat dalam hidupnya. Sebagai manusia dia punya pergumulan. Kami bersyukur Tuhan mengajarkan kami bagaimana mengatasi pergumulan kami. Bagaimana kami bisa menang dalam pencobaan dan masalah ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami anak-anak-Mu yang saat ini punya masalah. Ada beban, ada pergumulan yang berat. Biar kami meneladani apa yang Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, apapun masalah yang sekarang saudara hadapi, dan kapanpun saudara menghadapi masalah, jangan pernah menyerah. Katakan, ku tak akan menyerah. Kita katakan pada Tuhan, ku tak akan menyerah.
pada apapun juga. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jangan menyerah, tapi berserah. Kita pujikan dari atas semur awal. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara nyanyikan pujian ini, renungkan syair-syairnya. Dalam segala rencananya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara ada tangan Tuhan yang bekerja. Saudara-saudara Yusuf yang kita pelajari minggu yang lalu, mereka merencanakan kejahatan buat Yusuf, tapi Tuhan pakai itu menjadi rencana yang baik. Itulah sebabnya apapun yang Tuhan perbuat, tidak ada maksud yang jahat sedikit pun. Oleh sebab itu lakukan bersama dengan Tuhan. Masuk hadirat Tuhan, masuk bersama Tuhan. Jangan melihat Tuhan dari jauh. Karena kalau kita melihat Tuhan dari jauh, Tuhan itu kecil. Masalah yang saudara hadapi itu besar. Tapi pandang Tuhan dari dekat, masuk dalam hadirat Tuhan. Bangun hubungan akrab dengan Tuhan, dengan intim dengan Bapa. Supaya saudara merasakan bahwa Tuhan itu maha besar, dahsyat, sehingga masalah yang kita hadapi kelihatan kecil. Kita mampu menghadapi bersama dengan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini kembali dari atas. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan.
berserah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya Katakan sekali lagi. rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya Tuhan, masalah demi masalah yang kami hadapi, semua diizinkan Tuhan terjadi. Tidak ada maksud jahat sedikit pun dari Tuhan. Rencana yang jahat akan dipakai Tuhan untuk kebaikan-kebaikan kami. Asal kami taat kepada Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk memahami bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat. Sehingga masalah yang kami hadapi itu menjadi kecil di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan berdoa untuk jemaat-Mu pada saat ini. Tuhan berkati supaya kami mempunyai mental tidak pernah menyerah, tapi kami akan selalu berserah kepada Tuhan. Bukan kehendak-Ku ya Tuhan, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Bimbing kami Tuhan, berbicara kepada kami di hati kami, supaya kami tahu langkah apa yang kami lakukan pada saat kami menghadapi masalah-masalah ini. Tolong kami Bapa, anak-anak-Mu, supaya kami bisa membangun hubungan akrab dengan Tuhan, supaya kami ada kekuatan, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberkati pertemuan kami bersama dengan pihak pimpinan manajemen Pamulang Square. Terima kasih Bapa. Ada kesepakatan kontrak lahan untuk tahun 2025 ini. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Jamah terus pimpinan Pamulang Square sehingga bisa bekerja sama dengan kami. Kami akan mengembangkan dalam bidang rohani. Sungguh-sungguh Pamulang Square diberkati Tuhan. Kami berdoa pada saat itu Tuhan, Kau memberkati saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sakit. Kami terus menyerahkan kepada Tuhan Ibu Esther dalam pemulihan sakit akibat jatuh. Tuhan, terima kasih atas jamahan Tuhan. Berkati pemulihannya. Kami bersyukur untuk saudara kami Mas Dwi. Engkau telah memberkati kesehatannya. Tuhan pulihkan terus kesehatannya semakin sempurna. Dan berdoa
untuk Ibu Rakel. Tuhan berkati dalam kehamilannya, berkati kesehatannya, supaya tahan menghadapi apapun secara fisik. Berkati sistem hormonnya, berkati janin dalam kandungannya, terus bertumbuh menjadi besar dan sehat. Kami berdoa untuk saudara kami Pak Limar, dalam tangan kuasa Bapa, jamah Pak Limar yang masih sering batuk-batuk, jamah Tuhan. Kedua ginjalnya Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon kesembuhan dari Tuhan. Berkati obat-obat yang dimakannya, berkati pola hidupnya, supaya mendukung kesehatan Pak Limar ini. Kami terus berdoa untuk saudara kami Indra Darmawan. Tuhan, kami terus mendoakan saudara kami ini. Kami terus bawa doa di rumah kami masing-masing, karena kami mengasihi saudara kami Indra. Tuhan jamah, sembuhkan. Engkau yang sempurna, Engkau yang menciptakan organ sistem saraf Indra, ya Tuhan yang menyempurnakan juga. Terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu saudaraku kasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri, saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk berdoa. Silakan pergumulan apapun saudara yang sekarang saudara hadapi, berserah kepada Tuhan. Jangan menyerah, berserah pada Tuhan. Lakukan seperti yang Yesus lakukan pada hari ini. Silakan berdoa sambil ibadah. Mari berdiri sama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati menyertai kami dalam ibadah ini. Apa kami akan mengakhiri ibadah ini? Pada saat kami meninggalkan tempat ini, semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Maukah engkau ringan dari beban, harapkan penuh Sang Penebus. Maukah engkau iblis dikalahkan, harapkan penuh
penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu.